Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang akan kami bahas di sini teman-teman ya, itu terkait dengan penentu utama bagi P2, P3, P4 untuk mendapatkan nilai tertinggi di seleksi P3K Guru 2023 ya, seperti itu. Jadi ada beberapa item teman-teman ya yang bisa menjadi salah satu potensi kelulusan bagi P2, P3, P4 jelang pendaftaran dan tes CAT BKN untuk P2 dan P3. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru ya seputar perkembangan P3K Guru teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Oke, kita langsung lanjut. Nah, di sini kita akan membahas kira-kira apa yang menjadi penentu utama P2 dan P3 bisa mendapatkan nilai tertinggi. Nah, ini contoh untuk pelamar umum teman-teman ya. Misalkan guru agama Buddha, kebutuhan formasi 4, disabilitas 1, jumlah 5 ya, jumlah 5. Oke, formasinya di sini P44 ya, ada 4 P4 dan D1 ya. Pelamarnya cuma 1. Nah, passing grade-nya itu adalah pelamar umum teman-teman ya. Nah, seperti ini alurnya teman-teman. Karena di sini kalau kita perhatikan skemanya ya, P4 umum di sini kan disabilitas, kompetensi teknis itu 90 soal. Nilainya itu 450, nilai maksimalnya 450 teman-teman ya. Kemudian kompetensi manajerial ya, itu terdiri 25 soal. Oke, kemudian kompetensi sosiokultural itu 20 soal, wawancara itu 10 soal. Nah, sekarang teman-teman, untuk mendapatkan nilai ini, apa yang menjadi penentu utamanya? Itu yang jadi PR kita. Ya, itu yang menjadi PR kita teman-teman ya. Bagaimana caranya supaya guru honorer itu bisa lulus menjadi ASN, dan inilah yang menjadi penentu utamanya, bukan nilai sebenarnya teman-teman ya, tapi ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Nah, ini dia dari FGP PNS, kisi-kisi soal P2 P3. Bismillah, silakan dipelajari dengan baik, searching and googling ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi ini yang harus kalian pelajari. Nah, ini untuk kategori guru ya. Ini termasuk P2, P3, P4. Teman-teman manfaatkan apa yang ada ya. Apalagi ini kisi-kisi materinya resmi teman-teman ya. Nah, ada beberapa ini teman-teman, 39 yang sempat kami screenshot. Nah, kalian ketika memilih poin nomor pertama, konsep suatu disiplin ilmu yang relevan, kemudian materi suatu disiplin ilmu yang relevan, hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu, kemudian prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan teman-teman, serta keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain. Nah, ini yang kalian pelajari karena soalnya nanti itu akan mengangkat tema-tema yang ada di sini teman-teman. Itu akan mengangkat tema yang ada di sini pasti, maka, dan ini resmi karena datang dari Kemenpan RB terkait kisi-kisi soal untuk P3K jabatan fungsional tahun 2023 seperti itu. Nah, ini buktinya teman-teman ya. Buktinya ini langsung dikeluarkan oleh mentor Menteri Pendaya Aparatur Negara Informasi Birokrasi. Ini sifatnya segera ya. Lampirannya satu berkas. Ini perihalnya materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023 ya. Oke, yang terhormat pejabat pembina kepegawaian pusat, B2 pejabat pembina kepegawaian daerah teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, kalau kita scroll ke bawah di sini jelas sekali dikatakan, dalam rangka mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, kompeten dan melayani, maka setiap P3K wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural dan kompetensi teknis yang sesuai dengan standar kompetensi
jabatan sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Maka setelah selesai administrasi berakhir, tahapan seleksi pengadaan P3K selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi P3K terdiri seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, seleksi kompetensi teknis, dan wawancara berbasis komputer, teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini berdasarkan tersebut dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal seleksi kompetensi agar para peserta seleksi P3K tahun 2023 dapat mengenali poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan cat yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan cat untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai yang tercantum pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Untuk selanjutnya materi pokok soal seleksi kompetensi teknis tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi. Alhamdulillah ya, jadi di sini ada bocoran materi pokok untuk soal kompetensi ya untuk P3K guru, nakes, dan teknis, teman-teman ya. Jadi intinya ini adalah merupakan info terbaru dari Panselnas, teman-teman, dan ini bisa menjadi salah satu penentu kelulusan, teman-teman ya. Jadi ketika misalkan teman-teman ya, kita coba cek di sini ya. Nah, ini buktinya ya. Ini adalah materinya, teman-teman, untuk guru ya yang saya sempat screenshot. Ini guru, dan di sini di belakang dikatakan kisi-kisi soal P2 P3 bismillah silakan dipelajari dengan baik, searching dan googling, teman-teman ya. Wow, mantap ya. Jadi ini materinya yang menjadi penentu kelulusan guru maupun kepala sekolah nanti ya, teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya, agar bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Nah, di sini juga ada kabar baik ya untuk salah satu kategori honorer ini termasuk guru honorer, yaitu honorer K2 dukung pusat ambil alih pengusulan formasi PNS dan P3K. Ingat tenaga teknis ya. Nah, honorer K2 mendukung kebijakan pengambil alihan pengusulan formasi CPNS dan P3K oleh pusat. Cara tersebut diyakini bisa mengatasi masalah honorer K2 yang sampai sekarang itu belum diangkat ASN, teman-teman ya, karena terganjal minimnya formasi. Kemudian di sini katakan kami mendukung kebijakan yang tertuang dalam RPP manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang ASN 2023, kata Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Sahiruddin Anto kepada JPNN.com. Sahiruddin mengungkapkan bahwa RPP manajemen ASN ini memberikan angin segar kepada honorer K2 maupun non kategori. Hal ini menjadi harapan dan keinginan para pengabdi di instansi pemerintah yang telah mengabdikan diri selama 10 bahkan 18 tahun, teman-teman. Dia berharap kebijakan tersebut berlaku pula untuk honorer teknis administrasi dan Satpol PP yang selama ini tidak tersentuh dengan kebijakan pemerintah. Teknis administrasi berbeda dengan guru dan kesehatan yang mempunyai satu instansi pembinanya. Sementara tenaga teknis administrasi terlalu banyak instansi pembinanya, teman-teman ya. Ketua Umum PHK2I menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar dalam penyusunan RPP yang berkaitan dengan penyelesaian honorer benar-benar tidak menyusahkan dalam sistem perekrutan, khususnya persoalan merit system, teman-teman ya, seperti itu. Oke, teman-teman ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.